Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ronita Broni pada mata kuliah Bahasa Inggris Sumber di program studi Pendidikan Sejarah STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Pada pertemuan keempat ini, sesuai dengan RPS, dengan rencana pembelajaran semester, maka kita akan bertemu dengan past and present tense. Jadi, setelah pertemuan kedua dan ketiga, kita mengetahui tentang jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris, bagaimana ejaannya, bagaimana pelafalannya, dan kemudian bagaimana perubahan-perubahan kata dalam kata kerja bahasa Inggris, ada irregular dan regular verb. Kemudian kita juga sudah mengenal kalimat dalam bahasa Inggris, maka kemudian kita masuk ke past and present tense. Sesuai dengan judul, maka subbahasanya hanya akan membahas tentang past tense dan present tense. Sebelum kita membahas past tense dan present tense, kita akan mengetahui dulu tentang 16 tenses dalam bahasa Inggris. Seperti kita lihat di layar, dalam bahasa Inggris ada namanya past, present, present future, dan past future. Masing-masing dari itu memiliki 4 subbagian. Misalkan past, ada simple past. Kemudian ada past continuous, ada past perfect, dan past perfect continuous. Present juga sama, ada simple present, ada present continuous, ada present perfect, dan ada present perfect continuous. Nah, kita hari ini akan membahas 8 bentuk dari past, 4 dari past, dan 4 dari present tenses. Oke, untuk pembahasan pertama, kita masuk ke past tense. Apa itu past tense? Past atau past tense adalah pola kalimat yang menunjukkan waktu lampau. Past tense di sini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah simple past tense, yang artinya adalah menyatakan peristiwa di masa lampau. Kemudian ada past continuous, yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Kemudian ada past perfect, yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lampau dan telah selesai pada suatu waktu. Yang terakhir adalah past perfect continuous, artinya adalah satu kalimat yang menunjukkan suatu kejadian atau suatu peristiwa dengan durasi waktu tertentu yang telah selesai pada waktu tertentu pada masa lampau. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh. Rumus dan contoh kalimat dari past tense. Yang pertama tadi saya sebutkan simple past tense. Simple past tense adalah suatu kalimat yang mengatakan peristiwa di masa lampau. Rumusnya, simple past tense adalah S atau subject ditambah verb to. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu verb to. Kemudian atau irregular verb. Contoh misalkan he completed. Complete di situ itu adalah verb to. Yang bentuk pertamanya verb one-nya adalah complete. Jadi jadi rumus dari simple past adalah subject plus verb to. He completed. Itu untuk simple past, untuk menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian he completed the assignment. Kemudian yang kedua, past continuous. Past continuous, tadi saya sudah menjelaskan, past continuous adalah kalimat yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu, terjadi di waktu tertentu di masa lalu. Contoh misalkan, he was reading the magazine. Jadi situ ada subject, ada was atau were apabila banyak. Jadi was di situ untuk menunjukkan pastnya. He was. Nah, verbnya karena continuous, jadi dia menggunakan in, reading. He was reading the magazine. Jadi itu menunjukkan bahwa dia telah membaca
majalah. Jadi di situ untuk menunjukkan bahwa kegiatan terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. I was reading the magazine last night. Misalnya ini tambahi last night yang betul ya. Nah, yang ketiga ada namanya past perfect. Past perfect tadi sudah dijelaskan untuk menunjukkan peristiwa yang berlangsung di masa lampau dan telah selesai pada suatu waktu. Contoh misalkan, I had finished my homework. Jadi di sini ada subjek I, kemudian ketambahan had, kemudian ketambahan verb 3. Jadi untuk menunjukkan bahwa memang pekerjaannya sudah benar-benar selesai. Contoh misalkan, I had finished my homework. Saya telah selesai menyelesaikan PR saya. Nah, yang terakhir adalah past perfect continuous. Saya sudah jelaskan bahwa past perfect ini menunjukkan suatu kejadian dengan durasi waktu tertentu yang telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Contoh misalkan, I had been playing football since morning. Jadi di situ ada subjek I, ada had, ada been, beda dengan past perfect. Past perfect tidak ada had tapi tidak ada been, dan yang kemudian yang membedakan lagi adalah verb-nya. Kalau past perfect, verb-nya pakai verb 3, finish, ada ketambahan ed. Kalau past perfect continuous, dia pakai verb in, playing. I had been playing football. Nah, biasanya nanti ada since atau for, since morning. Jadi saya telah bermain sepak bola sejak pagi. Jadi dari pagi sudah bermain sepak bola sampai sekarang belum selesai. Itu namanya past perfect continuous. Oke, itu untuk past, untuk masa lampau. Jadi tadi ada simple past tense, ada past continuous, ada past perfect, ada past perfect continuous. Nah, yang kedua, kita akan bicara tentang present tense atau pola kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Seperti past tense, ini juga ada 4 dan namanya juga sama. Jadi beda tak beda di present sama past-nya. Contoh misalkan yang pertama simple present tense. Kalau past simple past tense. Nah, simple present tense ini artinya adalah kalimat yang menyatakan peristiwa di masa sekarang. Ada present continuous, peristiwa atau kegiatan yang sedang terjadi saat ini. Ada present perfect. Present perfect menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lampau yang tidak tertentu waktunya. Dan pada saat berbicara, kegiatan tersebut telah dilakukan dan masih berpengaruh masih sekarang. Dan kita bisa lihat contohnya setelah ini. Kemudian yang keempat, namanya present perfect continuous. Present perfect continuous adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa atau kegiatan yang dimulai pada masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Kita langsung ke contoh saja biar tidak bingung. Contoh dan rumusnya. Contoh misalkan simple present. Simple present sangat mudah karena ini menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung. Contoh misalkan she reads book in library. Nah, kenapa kok ada s setelah read? Jadi kalau misalkan subjeknya she, he, it, maka verbnya harus ketambahan s atau kata kerjanya harus ada ketambahan s. Kalau misalkan bukan she, it, misalkan they read saja. Tidak perlu S atau tidak perlu ES. Kemudian yang kedua, present continuous. Dan continuous, contoh misalkan I am studying in high school. I itu subjek, dan ketambahan is, mr, atau is, atau m, atau r, karena I jadinya I am. Kemudian verbnya harus verb in. I am studying. Jadi intinya adalah ini pekerjaan atau peristiwa yang dari masa lalu tapi masih berlangsung sampai sekarang. I am studying in high school. Nah, kemudian yang ketiga namanya present perfect. Present perfect dari yang saya sudah sebutkan sebelumnya.
Jadi present perfect adalah yang berlangsung di masa lampau dan pada saat berbicara kegiatan tersebut telah dilakukan. Jadi masa lampau, kejadiannya masa lampau. Jadi ketika diceritakan kejadiannya itu telah dilakukan dan masih berpengaruh. Contoh misalkan, he has made this colorful table. Jadi dia telah membuat meja yang sangat berwarna. Jadi mejanya sudah dibuat yang lalu, dan ketika berbicara, meja sudah selesai, tapi masih berpengaruh sampai sekarang. Rumusnya adalah subjek, di sini he, kemudian ketambahan has atau have. Kalau has, apabila dia subjeknya she, he, it, maka kemudian jadi has. Kalau selain itu, misalkan they, dia menjadi have. He has, dan harus bentuk verb 3. Made, bentuk verbnya adalah make. Jadi harus verb 3 jadi made this colorful table. Kemudian yang terakhir adalah present perfect continuous. Saya sudah jelaskan, present perfect continuous adalah tentang peristiwa atau kegiatan yang dimulai pada masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadi sudah dilakukan pada masa lalu, tapi sampai sekarang masih dilakukan. Contoh misalkan, she has been working there since 2017. Contoh misalkan she itu subjek, kemudian ada ketambahan has, tadi sudah dijelaskan penggunaan has dan have, kemudian ketambahan been, kemudian ada verb ing, working. Ini untuk menunjukkan continuous-nya, untuk menunjukkan keberlangsungannya, there, di sana sejak 2017. Jadi ini menunjukkan bahwa dia telah bekerja di sana sejak 2017 hingga sekarang. Masih kerja di sana. Itu namanya present perfect continuous. Rumusnya adalah subjek, has and have, kemudian ketambahan been, ketambahan verb ing, tambahan since atau for. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Kita sudah belajar bersama tentang present dan past, kemudian pembagian-pembagiannya, rumus-rumusnya, dan contoh-contohnya. Untuk tugas minggu depan, kalian lihat berita di samping ini, jadi di gambar ini. Jadi ada berita dari BBC tentang kemenangan Presiden Yudhoyono. Nah, kemudian dari berita tersebut, kalian cari kalimat yang berpola past dan present tense minimal satu, masing-masing satu ya. Satu untuk past, satu untuk present. Tugas nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu minggu depan pada pertemuan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.